bersujud kagum. Inilah kekuatan gaib yang luar biasa dari Bapa Dewa. Seandainya suatu hari nanti, aku juga bisa memiliki kekuatan dahsyat seperti itu. King Yao, berkultivasilah dengan sungguh-sungguh. Ranah Kaisar Agung di mata manusia biasa mungkin terasa mustahil dicapai. Tapi di mataku, semua itu tidak lebih dari sekadar semut belaka. Saat tiba harinya kau berhasil menembus ranah Kaisar Agung, aku akan mewariskan teknik kultivasi yang jauh lebih mendalam padamu. Murid ini akan selalu mengingat ajaran Bapa Dewa. Benar-benar pantas disebut sebagai otoritas kehidupan. Hanya dengan menciptakan keempat binatang suci ini saja, sudah cukup menguras seluruh tenagaku. Kalau aku sampai menciptakan satu lagi, bisa-bisa tubuhku langsung tersedot kering tak tersisa. Tapi hasil yang didapat juga sangat nyata. Dengan empat binatang suci menjaga empat penjuru, tatanan hukum alam di dunia kecil ini menjadi jauh lebih stabil. Setelah mereka tumbuh besar nanti, aku akan benar-benar punya kartu as di dunia kecil ini. Memicu misi utama darurat, iblis surgawi dari luar batas akan turun ke dunia kecil Hongmeng dalam waktu 1 bulan. Dimohon kepada pengguna untuk menerobos ke puncak inti emas dalam waktu 1 bulan. Demi meningkatkan level dunia Hongmeng, buka kemampuan tersembunyi untuk melawan iblis surgawi. Jika misi gagal, dunia kecil Hongmeng akan runtuh. Jiwa dan raga tuan rumah akan hancur lebur. Sistem, kau sengaja mempermainkanku ya. Dalam 1 bulan, dari puncak pembentukan fondasi naik ke puncak inti emas. Kau tahu tidak betapa sulitnya mencapai inti emas itu. Kau pikir aku ini monster jenius seperti King Yao itu? Syarat misi sudah jelas. Jika dalam 1 bulan tidak tercapai, iblis surgawi dari luar batas akan menghancurkan dunia kecil Hongmeng. Tuan rumah pasti akan mati. Sistem sialan. Di dunia nyata, wanita licik King Yao itu masih terus mengujiku. Dia bisa berbalik menyerangku kapan saja. Dan di dunia kecil ini, malah muncul iblis surgawi dari luar batas. Kalau dalam 1 bulan tidak beres, jiwaku akan hancur lebur. Benar-benar hancur dari luar dan dalam. Terus aku harus bagaimana? Sudahlah. Untung saja aku sudah menciptakan 4 binatang suci sebelumnya. Itu sudah cukup untuk menekan sekte iblis surgawi. Sekarang, seluruh sumber daya sekte iblis surgawi ada di bawah kendaliku. Waktu 1 bulan untuk menerobos dari puncak pembentukan fondasi menuju puncak inti emas, rasanya bukan hal yang mustahil. Setelah sekian lama bermeditasi dalam pengasingan, ini saatnya keluar untuk mencari angin. Menyambut kedatangan Bapa Suci dari pengasingan. Selamat, Bapa Suci. Hanya dalam waktu 1 bulan yang singkat, Anda telah berhasil menembus puncak pembentukan fondasi. Bakat Bapa Suci sungguh luar biasa. Kami benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda. Gadis kecil ini. Dulu waktu kecil dia sangat manis. Tapi setelah dewasa, kenapa mulutnya jadi sangat tajam ya? Mana ada Bapa Suci yang masih berada di ranah pembentukan fondasi? Dia jelas-jelas sedang memancingku dengan kata-katanya. Baik itu pembentukan fondasi ataupun inti emas, semuanya hanyalah awan yang berlalu. Kali ini, sengaja aku menyegel kekuatanku sendiri untuk turun ke dunia fana dan berlatih. Aku hanya ingin kembali merasakan kesenangan mendaki dari titik terendah hingga ke puncak keabadian. Jadi, tinggi rendahnya suatu ranah pencapaian sama sekali tidak penting bagiku. Yang mulia, murid memiliki satu permohonan.
Belakangan ini, Sekte Iblis Surgawi sedang ditekan oleh aliansi beberapa sekte iblis besar lainnya. Serangan mereka datang dengan begitu ganas. Murid khawatir, bencana besar akan segera melanda. Li Qiansui membangunkanku kali ini, justru untuk menghadapi malapetaka tersebut. Namun sayangnya, belakangan ini kultivasi murid mengalami sedikit masalah. Tenaga dalamku belum pulih sepenuhnya, sehingga murid tidak bisa turun tangan. Apakah Yang Mulia bersedia turun tangan untuk membantu Sekte Iblis Surgawi kami melewati masa krisis ini? Kultivasinya bermasalah. Alasannya terdengar cukup meyakinkan. Tapi sudah jelas, dia hanya ingin mencari kesempatan untuk menguji kekuatan asliku, kan? Hanya sekumpulan badut yang tidak tahu diri. Asalkan mereka berani datang, aku yang akan mengurus mereka untukmu. Ternyata kau. Hahaha, Sekte Iblis Surgawi sudah berkuasa di benua King Yun selama ribuan tahun. Kami dari Sekte Api Iblis dan Sekte Iblis Suci sudah lama muak melihatnya. Hari ini, kedua sekte kami bersatu untuk memaksa Sekte Iblis Surgawimu bertekuk lutut. Hahaha. Serahkan harta rahasia dari gudang petir surgawi sekarang juga. Mulai sekarang, Sekte Iblis Surgawi harus membayar upeti kepada kami setiap tahun. Kalau tidak, hari ini kami akan menumpahkan darah, dan meratakan puncak iblis surgawi malam ini juga. Kurang ajar, beraninya kalian bicara sembarangan di depan gerbang Sekte Iblis Surgawi. Kalian benar-benar bosan hidup, ya? Oh. Bukankah ini kaisar wanita King Yao? Kalau kau masih memiliki kekuatan tingkat kaisar seperti dulu, kami berdua tentu saja tidak akan berani bersikap kurang ajar. Tapi sekarang, kekuatanmu sudah anjlok ke tingkat pembentukan jiwa. Masih berani berlagak sombong di depan kami. Hehehe. Dengar, King Yao. Bocah perempuan bermargali itu, mentok-mentok cuma berada di puncak tingkat inti emas. Dan dari para tetua lainnya, yang mencapai tahap menengah pembentukan jiwa saja bisa dihitung dengan jari. Orang tua ini menyarankan, lebih baik kau sadar diri. Apa di Sekte Iblis Surgawimu sekarang ada yang masih bisa bertarung? Hanya dengan kekuatan menyedihkan seperti itu, kau berani menantang dua sekte kami. Hahaha. Leluhur. Murid ini sungguh tidak berguna, sampai membiarkan orang luar menginjak-injak tempat kita. Mohon leluhur sudi turun tangan, tegakkan keadilan bagi Sekte Iblis Surgawi. Gila, dua orang tahap transformasi jiwa tingkat akhir. Aku baru saja selesai bicara sombong, kalian malah datang mengacau. Sialan, pintar banget ya kalian cari waktu. Kalau mau main sandiwara, totalitas sedikit kek. Setidaknya beri aku waktu buat gladi bersih dong. Hahaha, inikah bala bantuan Sekte Iblis Surgawi kalian? Cuma bocah ingusan di puncak tahap pembentukan pondasi. King Yao, tingkat kultivasimu memang merosot, tapi apa otakmu juga ikut merosot, ya? Cuma 2 ekor semut kecil. Apa pantas membuatku turun tangan langsung? Bocah tengik. Sudah mau mati masih saja besar mulut. Biar ku cabut nyawamu sekarang juga. Kurang ajar, mana 4 binatang suci? Ini 4 dewa kuno dari benua awan biru. Bukankah 4 dewa kuno itu sudah mengasingkan diri? Bagaimana mungkin mereka patuh pada perintah kultivator pembentukan pondasi?
Pembohong ini bahkan bisa memanggil 4 dewa kuno. Untung saja aku punya rencana cadangan. Kalau bukan karena di dalam dunia saku, aku sudah menghajar 4 makhluk ini duluan. Sandiwara hari ini pasti bakal berantakan. 2 orang tingkat transformasi jiwa. 1 saja sudah cukup untuk melumatku jadi debu. Hai 2 junior. Berani-beraninya kalian menyerangku. Nyali kalian besar juga ya. Membunuh sampah macam kalian cuma bikin tanganku kotor saja. 4 makhluk ini adalah peliharaanku. Kalian main-mainlah dulu dengan mereka. Peliharaan. 4 dewa kuno itu peliharaannya. Tidak mungkin, 4 dewa kuno sudah menguasai benua awan biru selama puluhan ribu tahun. Bahkan seorang kaisar agung pun belum tentu bisa memerintah mereka. Bagaimana bisa kultivator rendahan kelas pembentukan pondasi memerintah mereka? Ini pasti cuma ilusi. Rekan Cian, mari kita satukan kekuatan. Biar Pak Tua ini yang menghancurkan ilmu ilusi ini. HMPH, dasar keras kepala. Baru menyesal kalau ajal sudah menjemput. Bocah ingusan. Sudah diambang kematian pun masih berani besar mulut. Ah. 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 HMPH. Ampuni nyawaku, yang mulia dewa. Kau, sebenarnya siapa kau ini? Dulu, akulah yang menciptakan dunia ini. Menurutmu, siapa aku? King Yao, kau benar-benar menjebakku, sialan. Kau tidak bilang kalau yang harus kita hadapi adalah Ayahanda Dewa. HMPH. Hea. Hah. 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 Cepatlah. Ah. Ah. Gadis kecil ini pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Hanya dalam sekejap, dia membunuh 2 ahli tingkat ilahi tahap akhir. Mana mungkin ini kekuatan dari ahli tingkat ilahi? Sekalipun dia bukan seorang kaisar agung, setidaknya dia sudah berada di tahap setengah langkah menuju kaisar agung. Kalau dia tiba-tiba menyerang sekarang, 4 binatang suci pun belum tentu bisa menahannya. Kecepatan dan daya ledak dari ahli setengah langkah kaisar agung bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh 4 binatang suci tingkat ilahi. Murid ini gagal memberikan perlindungan yang baik, hingga membiarkan orang luar mengganggu Ayahanda Dewa. Mohon Ayahanda Dewa menjatuhkan hukuman. Dia mengujiku lagi. Ya, membunuh 2 ahli tingkat ilahi ternyata masih belum cukup. Dia masih ingin terus mengorek batas kemampuanku.
Daripada terus-menerus dipancing langkah demi langkah seperti ini, cepat atau lambat, kedokku pasti akan terbongkar. Lebih baik aku bertaruh sekalian. Yang dia inginkan adalah wibawa mutlak dari seorang ayahanda dewa. Kalau begitu, akan kuberikan padanya. King Yao, kau benar-benar lancang. Berani-beraninya kau membawa sekumpulan semut rendahan ini untuk membuat keributan di hadapanku. Murid tidak berani, Yang Mulia. Karena kau tidak berani, maka aku menghukummu bersemedi selama 10.000 tahun. Menghadaplah ke dinding dan renungkan kesalahanmu. Jika kau merasa keberatan, kau boleh menyerangku sekarang juga. Biar aku lihat. Selama puluhan juta tahun ini, sejauh mana sebenarnya kemajuanmu? Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Kedua orang itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Pasti mereka sengaja memfitnah sebelum mati. Demi mengadu domba kita, murid sama sekali tidak berani punya niat lancang sedikit pun terhadap Yang Mulia. Mohon keadilan dan kebijaksanaan Anda. Syukurlah. Untung saja gertakanku berhasil. Sialan, nyaris saja tadi, punggungku sampai basah kuyup karena keringat dingin. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika sampai ada kejadian seperti ini lagi, aku tidak akan segan-segan membersihkan pengkhianat dari benua King Yun ini. Murid tidak berani. Tidak akan pernah ada kejadian yang sama. Maha Guru, sekarang kita harus bagaimana? Lihat saja ide busuk yang kau berikan itu. Yang Mulia hampir saja melenyapkanku. Jangan pernah ungkit masalah ini lagi. Tapi, Maha Guru, apa Anda tidak menyadari sesuatu? Dari awal sampai akhir, Yang Mulia sama sekali tidak turun tangan secara langsung. Jika dia memang masih memiliki kekuatan dahsyat seperti dulu, untuk apa dia memanggil 4 Dewa Agung segala? Bukankah lebih mudah kalau dia langsung menghabisi kita sendiri? Tindakan Yang Mulia pasti punya makna mendalam, bukan kapasitas kalian untuk menebak-nebak sembarangan. Kuperingatkan sekali lagi, jangan pernah ungkit masalah ini. Su Yue, Ketua Sekte, serahkan saja padaku. Entah dia benar-benar Yang Mulia yang asli atau bukan, aku pasti akan membongkar rahasianya. Setelah kejadian ini, gadis kecil King Yao itu pasti tidak akan berani mengujiku sembarangan lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, aku harus segera membentuk inti emas untuk meningkatkan tingkat kultivasiku. Ini demi menghadapi iblis surgawi 1 bulan lagi. Hanya saja, aku baru mencapai puncak tahap fondasi. Kondisiku saat ini belum benar-benar stabil. Jika ingin memadatkan inti emas lagi dalam waktu singkat, aku hanya bisa mengandalkan bantuan pusaka dari luar. Untuk membentuk inti emas 9 putaran, saat proses pembentukannya, aku membutuhkan ginseng darah 10.000 tahun sebagai pemicunya. Energi darahnya yang luar biasa akan melindungi dantian dan aliran nadiku, agar tubuh ini sanggup menahan aliran energi spiritual langit dan bumi saat inti emas itu memadat. Dengan begitu, pembentukan inti emas pasti berhasil 100%. Ginseng darah 10.000 tahun. Bagi orang lain, barang itu memang pusaka yang sangat langka. Bahkan di gudang harta sekte iblis surgawi pun tidak ada stoknya. Benar-benar pusaka yang hanya bisa dijumpai jika sedang beruntung. Tapi bagiku,
Aliran waktu di dalam dunia kecilku ini 1000